Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mat, mim mati, dan nun mati. Yang pertama adalah pengertian mat. Mat berarti panjang atau dipanjangkan. Dalam konteks Al-Quran, mat akan terjadi apabila adanya bertemu dengan huruf-huruf alif, waw, dan ya, yang dimana akan bertemu dengan hamzah atau sukun, maka bacaan tersebut perlu dipanjangkan. Mat terbagi menjadi dua, yaitu mat asli atau mat tabi'i dan mat far'i. Yang pertama, pengertian mat asli atau mat tabi'i. Mat asli adalah mat yang paling dasar dan paling sering dijumpai dalam bacaan Al-Quran. Hukum bacaan mat asli dibaca apabila karena terjadinya pertemuan 3 huruf ataupun ada 3 huruf tertentu seperti ya, waw, dan alif. Untuk membacanya adalah 2 harokat. Contohnya adalah apabila ada alif bertemu dengan fathah, ya bertemu dengan kasroh, dan waw bertemu dengan dhammah. Jenis-jenis mat asli atau mat tabi'i. Yang pertama, mat asli fathah. Memanjangkan suara harokat fathah diikuti oleh alif. Yang kedua, mat asli kasroh. Memanjangkan suara harokat kasroh diikuti oleh ya. Yang ketiga ada mat asli dhammah. Memanjangkan suara harokat dhammah diikuti oleh waw. Contoh bacaan mat tabi'i. Yang pertama ada surah Al-Fatihah ayat 2. Seperti Maliki Yaumiddin. Pada kata Maliki terdapat pada mat asli pada huruf alif setelah fathah pada huruf mim. Yang kedua ada surah Al-Ikhlas ayat 1. Seperti Qul huwallahu ahad. Nah, pada kata Allahu terdapat mat asli pada huruf alif setelah fathah pada huruf lam. Yang kedua adalah mat far'i. Mat far'i berarti semua bacaan mat panjang selalu dari mat tabi'i dan mat far'i. Bacaan panjang yang ditimbulkan hukum mat ini memiliki ketentuan dasar sebagai berikut. Huruf alif dibaca panjang apabila terdapat setelah huruf yang berharokat fathah sebelumnya. Dibaca panjang apabila huruf waw sukun terletak setelah huruf yang berharokat dhammah sebelumnya. Dibaca panjang apabila huruf ya sukun terletak setelah huruf yang berharokat kasroh. Adapun jenis-jenis mat far'i terbagi menjadi 14. Yang pertama adalah mat wajib mutasil. Mat ini bertemu dengan hamzah dalam sebuah kata. Cara membacanya dipanjangkan hingga 5 harokat. Contohnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 6. Seperti Sawa'un alaihim. Nah, yang kedua, mat jaiz munfasil. Mat tabi'i yang bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata. Cara bacanya dipanjangkan hingga 5 harokat. Contohnya seperti Quran surah Al-Baqarah ayat 12 seperti ala innahum. Nah, yang ketiga, mat lazim kilmi mutsaqqal. Mat tabi'i yang bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata. Contohnya pada Quran surah Al-Fatihah ayat 7 seperti walad dolin. Yang keempat ada mat lazim kilmi mukaffaf. Bertemu dengan huruf yang bersukun tidak diakhiri kata. Cara membacanya dipanjangkan hingga 6 harokat. Contohnya pada Quran surah Yunus ayat 91. Seperti al-an. Nah, yang kelima ada mat far. Bertemunya 2 hamzah, yaitu hamzah istifham untuk bertanya dan hamzah wasal pada alif lam ma'rifah. Bacaannya dibaca menjadi 6 harokat. Yang ke-12, yang selanjutnya ada yang kelima ada mat far. Bertemunya 2 hamzah, yaitu hamzah istifham untuk bertanya dan hamzah washal pada alif lam ma'rifah.
bacaannya dipanjangkan menjadi 6 harokat. Contohnya pada Quran Surah Al-An'am ayat 143 seperti Qul az-zakaraini. Nah, yang keenam ada mad lazim harmi mursyiba mutsaqqal. Bacaannya pada potongan huruf di awal surah Al-Quran. Huruf-huruf ini terdiri dari 8 macam, yakni nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Contohnya pada Quran Surah Yasin ayat 1, seperti Yasin. Yang ketujuh ada mad lazim harmi mukafaf. Bacaan mad pada potongan huruf di awal surah Al-Quran, tetapi hurufnya berbeda. Ada 6, yakni huruf ha, ya, to, alif, ha, dan ro. Contohnya pada Quran Surah Yunus ayat 1, seperti alif, lam, ro. Yang kedelapan ada mad arid lisukun. Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang dimatikan karena wakaf. Contohnya adalah, contoh membacanya dibaca menjadi 6 harokat. Contohnya pada Quran Surah Al-Fil ayat 1, seperti bi ashabil fil. Yang kesembilan ada mad badal. Mad yang berasal dari penggantian huruf hamzah mati dengan huruf alif, ya, atau waw. Cara bacanya dipanjangkan menjadi 2 harokat. Contohnya pada Quran Surah Ali Imran ayat 186, seperti utu. Yang ke-10, mad iwad. Mad yang terjadi akibat penggantian fatatain menjadi alif. Contohnya pada Quran Surah An-Nisa ayat 1, seperti kasiraw wa nisaa. Yang ke-11 ada mad tamkin. Mad yang terjadi apabila berhimpunnya 2 huruf ya, di mana huruf ya pertamanya memiliki harokat tasydid dan kasroh, sementara huruf ya yang kedua berharokat sukun. Contohnya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 61, seperti An-Nabiyyin. Yang ke-12 ada mad lain. Mad lain adalah ketika ya sukun atau waw sukun terletak setelah huruf yang berharokat fathah dan bertemu dengan huruf hidup yang diwakafkan. Cara bacanya bisa dipanjangkan 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Contohnya pada Quran Surah Quraisy ayat 4, seperti man khawfi. Yang ke-13 ada mad silah kasirah. Hukum bacaan jika ada huruf ha, damir, dan huruf sebelumnya hidup atau berharokat, maka panjang bacaannya 2 harokat. Contohnya pada Quran Surah Al-Qari'ah ayat 9, seperti fa'ummuhu. Yang ke-14 ada mad silah tawilah. Hukum bacaan jika ha damir bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat setelahnya, maka panjang bacaannya menjadi 5 harokat. Contohnya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 225, seperti indahu illa. Nah, yang selanjutnya adalah materi tentang hukum nun mati dan tanwin. Nun sukun dan tanwin merupakan satu pembahasan yang tidak bisa dipisahkan karena mempunyai bunyi yang sama dan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada izhar. Izhar adalah bayan atau jelas, sedangkan menurut istilah adalah membaca nun mati atau tanwin dengan jelas tanpa suara dengung atau disamarkan. Huruf izhar ada 6, yaitu hamzah, ha, kho, ain, ghain, dan ha. Contoh bacaan izhar pada Quran Surah Al-Lahab ayat 2 seperti ma'aghna anhu. Nah, yang kedua ada idham. Secara bahasa, idham artinya idkhal atau memasukkan. Sedangkan secara istilah adalah menyamarkan atau meleburkan nun mati atau tanwin dengan huruf-huruf idham sehingga seolah-olah menjadi satu huruf yang bertasydid. Idham terbagi menjadi 2, yaitu idham bigunah, yaitu jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw, maka harus dibaca idham disertai dengung di hidung atau gunah.
Contoh bacaan idgham bigunnah yaitu Abi lahabi watab. Nah, yang kedua ada idgham bila gunnah, yaitu jika nun mati atau tanwin bertemu dengan lam dan ro, maka harus dibaca idgham tanpa disertai dengung dihitung. Contohnya seperti walam yakul lahu. Nah, yang ketiga ada iqlab. Secara bahasa, iqlab artinya memindahkan atau mengubah sesuatu dari asalnya. Sedangkan menurut istilah adalah mengubah atau menggantikan nun mati menjadi mim disertai dengungan jika bertemu dengan huruf ba. Contohnya seperti mimba. Yang selanjutnya kelima ada ikhfa. Secara bahasa, ikhfa adalah satu yang berarti menutupi atau menyamarkan. Adapun menurut istilah, ikhfa adalah menyamarkan nun mati atau tanwin karena muncul suara dengungan atau gunnah jika bertemu dengan 15 huruf. Huruf ikhfa antara lain kaf, qaf, fa, zo, to, dot, shot, shin, sin, za, zal, dal, jim, sa, dan ta. Ikhfa terbagi menjadi dua, yaitu ikhfa hakiki. Cara membacanya adalah samar-samar antara idgham dan izhar. Ikhfa artinya samar-samar. Hakiki artinya sebenarnya. Jadi, iqlab artinya membalikkan. Contoh ikhfa yaitu minkum, ju'in min, dan nafsukum. Nah, yang selanjutnya adalah materi tentang mim mati. Hukum mim mati. Hukum mim mati terbagi menjadi tiga, yaitu ikhfa syafawi, izhar syafawi, dan idgham mimi. Masing-masing hukum bacaan memiliki ketentuannya sendiri dalam ilmu tajwid. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yaitu suatu hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf hijaiyah mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah ba. Ikhfa berarti membunyikan atau menyamarkan. Syafawi berarti bibir. Disebut dengan ikhfa syafawi sebab makhraj huruf hijaiyah mim dan huruf hijaiyah ba adalah pertemuan antara bibir bawah dan bibir atas. Pada hukum ikhfa syafawi ini tetaplah wajib dibaca dengan dengung sekitar 2-3 harokat atau 1,5 alif. Sebab bila hukum ikhfa syafawi ini tidak didengungkan, maka hukumnya akan berubah jadi hukum izhar. Dibaca menggunakan menyamarkan mim mati karena dengungan atau gunnah. Contohnya pada faiza hum bisahirah pada Quran surah An-Naziat ayat 14. Yang selanjutnya contohnya adalah Rabbuhum bizambihim fasawwaha pada Quran surah Asy-Syam ayat 14. Yang kedua ada izhar syafawi. Izhar syafawi terjadi ketika mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah. Selain huruf hijaiyah, mim dan huruf hijaiyah ba. Izhar syafawi yaitu melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang bertemu dengan huruf mim sukun dengan terang dan jelas. Dan ini tidak disertai dengan berdengung. Contohnya pada Quran surah Al-Ahzab ayat 1, wamro'atuhu hammalatal hatab. Nah, yang ketiga ada idgham mimi atau idgham mitslain. Hukum bacaan ini berlaku ketika mim mati bertemu dengan huruf mim. Dibaca menjadi satu seolah-olah menjadi mim bertasydid dengan disertai dengungan. Hukum dari idgham mitslain ini adalah dibaca dengan mendengung makhraj huruf hijaiyah mimnya jelas dan mengalun kurang lebih sekitar 2-3 harokat. Contohnya pada Quran surah Al-Humazah ayat 8 yaitu
alaihim muqsadah. Nah, dari materi-materi dan contoh-contoh pada yang saya jelaskan tadi itu adalah berupa tentang mat, nun mati, dan mim mati, yang dimana 3 materi tersebut telah kami pelajari pada perkuliahan kami pada semester 2. Untuk mengakhiri video saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.